Saling mengasihi menurut ajaran Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan kedamaian adalah harta terbesar, menekan bahwa ketenangan batin dan keharmonisan hidup jauh lebih berharga dibandingkan kekayaan materi duniawi, karena kedamaian memberikan kebahagiaan, kepuasan, dan memungkinkan seseorang untuk hidup tanpa rasa takut dan penuh rasa syukur. Harta kedamaian sejati berasal dari penerimaan diri, ketenangan hati, dan kemampuan menghadapi kesulitan hidup dengan pikiran yang stabil. Sejatinya, kedamaian itu ada ketika kasih yang tulus tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan sosial. Mengasihi menurut Yesus adalah kasih tanpa syarat yang mencakup mengasihi Allah dan sesama. Sejati yang diajarkan dalam dua perintah utama. Kasih ini bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan nyata yang meliputi belas kasih, pengorbanan, dan perlakuan adil kepada semua orang, termasuk mereka yang dianggap musuh. Perintah saling mengasihi adalah inti dari ajaran Yesus, dan dengan mengamalkan kasih ini, para pengikut Kristus dapat menunjukkan identitas mereka dan mencerminkan karakter Allah di tengah dunia. Inti dari pengajaran Yesus tentang kasih Allah adalah sebagai berikut. Pertama, dua perintah utama. Yesus mengajarkan dua perintah terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti dalam Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Yang kedua, perintah baru. Yesus memberikan perintah baru, saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti dalam Yohanes bab 13 ayat 34, menunjukkan bahwa kasih ini harus menjadi ciri khas para pengikutnya. Wujud kasih menurut Yesus. Ketiga, tindakan nyata. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi melibatkan tindakan nyata seperti yang ditunjukkan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Belas kasih harus diwujudkan melalui tindakan membantu merawat dan berkorban bagi sesama. Yang keempat, kasih tanpa syarat. Pengikut Kristus dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat, sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka. Yang kelima, perlakuan adil. Kasih Yesus harus diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan memandang status, suku, agama, atau latar belakang orang lain. Yang keenam, mengasihi musuh. Ajaran Yesus juga mencakup tanggung jawab untuk menunjukkan kasih kepada semua orang, bahkan kepada musuh. Bagaimana mengasihi seperti Yesus? Ketujuh, menerima kasih Kristus. Untuk dapat mengasihi seperti Kristus, seseorang perlu menyadari dosanya, memahami pengampunan yang diberikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, serta menerimanya sebagai juru selamat. Kedelapan, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang percaya yang memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam dapat mengasihi seperti Kristus dengan menaati Roh Kudus dan firman Allah. Kesembilan, mencerminkan karakter Allah. Ketika kita mengasihi, kita mencerminkan karakter Allah yang adalah kasih. Kasih yang sejati yang berasal dari Allah menciptakan komunikasi yang kuat dan harmonis. Saudara-saudari yang tercinta, di tengah kemajuan dunia yang makin pesat, di mana hampir semua membutuhkan hidup, manusia dapat diperoleh dengan mudah,
Tetapi saja terdapat saudara-saudari kita yang masih menderita kelaparan, mengalami depresi yang hebat, frustasi, hidup tanpa harapan. Dunia seolah bukan tempat yang aman dan damai lagi. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, marilah kita dengan berani menaburkan kebaikan dan kasih, menyentuh secara nyata hati, pikiran, dan raga diri dari saudara-saudari kita yang menderita. Hendaklah kasih yang kita wujudkan bukan karena kelebihan yang kita miliki, tetapi apapun risikonya, kita harus memberikan kasih sampai kita benar-benar merasakan derita yang mereka rasakan. Biarkan mereka tersenyum, benar-benar diterima, benar-benar dipedulikan. Betapa indahnya dunia ketika melihat mereka berdiri dan bangkit dengan penuh keyakinan dan mampu menatap kehidupan sendiri. Ingat, Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Kita dituntut untuk tidak hanya bersimpati, tetapi juga hendaknya memiliki sikap empati yang mendalam. Orang bijak mengatakan, semua yang kita peroleh di dunia ini adalah titipan dan bekal semata. Untuk perjalanan selanjutnya, jangan sampai semua titipan dan bekal tersebut memberatkan langkahmu menuju dunia akhirat. Maka ringankan langkahmu dengan memberikan atau menitipkan titipan dan bekalmu kepada saudara-saudarimu yang sangat membutuhkan. Tuan rumah yang di sana dengan senang hati membukakan pintu bagimu untuk beristirahat dengan damai dan tenang. Saudara-saudari yang terkasih, sekian dulu yang saya dapat bagikan. Semoga bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, komunitas kita, dan semua orang yang kita jumpai. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga senantiasa menyertai dalam seluruh hidup kita. Saya Paskalina Afriani Hastati, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa.